Kenikmatan tersendiri ketika kita bikin wayang itu, mengikuti prosesnya gitu. Ada kejenuhan, kadang ada kejenuh gitu. Nah, kita jalan-jalan aja, refreshing, terus kita main-main ke tempat, kadang ke tempat wisata atau malah ke tempat pengrajin juga. Marahnya itu dibunuh sampai dihancurkan. Itu ada lakon Sombo Juwing. Jadi sampai dihancurkan karena amarah. Semangat pagi kawan-kawan, saya sedang berkunjung ke orang hebat di Bantul nih, di Imogiri, Wonogiri. Beliau adalah salah satu seniman di bidang perwayangan. Beliau onsen, nggarap, tata sungging, jadi mulai dari bikin wayangnya, terus juga warnai gitu. Nah, ingin ngulik tentang bisnis ini hari ini, tapi sebelum ke sana, boleh deh Pak Widi kenalan dulu. Pak Widi bisa kenalan siapa Pak Widi, backgroundnya apa sebetulnya itu? Ya, saya Widi Kriyanto, asli lahir di Dohongan ini. Ya itu, saya itu pecinta wayang. Jadi sehari-hari saya itu bikin wayang, terus itu antar jemput anak sekolah. Jadi kerjanya full bikin wayang-wayang sama antar jemput anak gitu. Pak Widi, kalau boleh tahu, dulu belajar atau bisa jadi seniman tata sungging itu gimana ceritanya? Iya, awalnya dulu itu mulai kelas 5 SD, saya sudah mulai tertarik, suka sama wayang itu. Gambar wayang, nah, terus kebetulan tetangga saya itu satu RT di situ, Pak Sujio. Dia itu juga pintar buat wayang. Dia juga sekolah di seni rupa dulu. Terus saya belajar dari situ. Terus setelah itu saya meningkatkan ilmu belajar nyungging wayang itu di daerah itu kerajinan Pucung, Ukir Sari. Di situ sampai saat ini saya masih cinta wayang. Berarti belajarnya lebih ke sesama perajin ya dulu, ke perajin, tidak melalui sekolah tertentu itu? Enggak, cuma itu. Terus kadang yuk main ke tempat itu. Akhir-akhir ini kan kita punya banyak teman itu melalui teman Facebook yang ada di Bangun Jiwo, ada di Pucung, itu sering main ke sana, kita saling tukar ilmu itu. Nah, tadi kan hobinya dari mulai kelas SD, dari kelas sekian SD gitu kan. Fokus menekuni usaha ini atau kerajinan ini sejak kapan tuh, Pak? Mulai 2012, dari cuma bikin, terus di sendiri, untuk mainan sendiri. Terus kadang kok ada yang datang, ada teman, terus suka, terus dibeli gitu. Saya kan juga bikin mural juga. Jadi jadi mural, bikin ini mural TK, kadang TK. Jadi kalau nggak bikin mural TK ya bikin wayang gitu. Jadi memang di 2012 itu memang posisi sudah ibaratnya sudah buat gawe lah dengan di mural. Iya, betul. Terus baru menekuni di bisnis itu di tahun itu gitu ya. Iya. Pak Widi, orang yang tertarik di bidang ini dan menekuni bisnis ini itu nggak banyak gitu. Apa yang membuat Pak Widi sampai pada akhirnya mutusin, aku kok seneng dengan wayang tuh? Iya. Apa sih menariknya menurut Pak Widi? Kalau wayang itu untuk saya itu karena itu dari sejak kecil sudah suka, terus kadang juga lihat pertunjukan wayang dan menurut saya itu unik dan itu juga warisan dunia ya, udah masuk warisan dunia itu. Terus kenikmatan tersendiri ketika kita bikin wayang itu, mengikuti prosesnya gitu. Dan memang prosesnya sangat lama untuk wayang itu. Tapi memang kalau sudah suka ini nggak perlu alasan sebetulnya. Iya. Kalau sudah suka dengan sesuatu, kenapa bisa dijelaskan dengan alasan tertentu gitu. Kalau boleh tahu Pak Widi, ini kan nyuwun sewu nih,
pengonsumsi wayang kan bukan barang untuk konsumsi setiap hari. Terus mungkin hari ini lebih banyak kolektor gitu yang ini wayang itu. Maksudku seberapa besar sih pangsa pasar di bisnis ini sebetulnya? Kebanyakan wayang itu sekarang kalau bagi saya sendiri itu banyak yang cuma ngirim gebingan itu. Ya kadang kala mungkin 1 bulan 2 wayang itu kalau lakunya yang saya buat sendiri gitu. Nggak begitu banyak juga. Tapi yang banyak sampai antri itu yaitu orang yang nyunggingke gitu istilahnya. Kirim gebingan putihan itu lalu itu sampai antri banyak itu sampai 20. Sekarang itu antrian sekitar masih 15 sebulan tuh Pak. Sebulan bisa ngantri segitu? Enggak, itu antrian yang masuk itu padahal satu wayang itu rata-rata 5 hari, ada yang 10 hari kalau yang besar. Ini salah satu yang lebih banyak hari ini dikerjakan Pak Widi ya? Iya. Jadi ada orang yang beli putihan terus diwarnai di sini. Nah proses warna itu kalau teman-teman mau tahu namanya nyungging. Iya. Kalau proses buat motifnya ini namanya tatah Pak ya. Iya, tatah. Jadi industri ini, kerajinan wayang ini, wayang kulit ini secara umum disebut tatah sungging. Tatah sungging betul Pak ya? Iya. Seperti itu. Pak Widi, kalau untuk warnain kayak gini nih bisa sampai berapa sebetulnya? Kalau untuk yang seukuran ini ya sekitar 5 hari, 4 sampai 5 hari, paling cepat 4 hari. Tapi nggak bisa bikin satu terus langsung selesai, itu nggak selesai 5 hari. Jadi harus 3 atau 4 itu sekalian. Nanti kan ini kalau sini dicat terus cuma satu, nanti nunggu keringnya mau balik itu kan repot. Jadi ibaratnya kalau kapasitas ini untuk 5 hari itu bisa sekian wayang gitu ya. Kalau dari range harga nih, misalnya kawan-kawan nanti ada yang tertarik di dunia wayang dan pengen menyunggingkan wayangnya ke sini itu, range sampai berapa Pak? Range harga? Harga itu tergantung apa ya? Tergantung besar kecilnya. Itu kalau seukuran seperti ini 450 untuk pewarnaannya. Iya. I see. Soal pasar tadi Pak. Dengan industri nyuwun sewu, berarti sebulan ki ibaratnya belum tentu ada rutin order nih. Belum tentu. Dan Pak Widi benar-benar memutuskan untuk menekuni ini. Di sisi lain masih ngerjain mural. Iya. Yakin bisa hidup Pak? Pertanyaan itu salah sebetulnya. Dia yakin bisa hidup, beliau loh hidup hari ini gitu kan. Masih hidup hari ini. Pertanyaannya salah. Tapi boleh deh Pak Widi bisa ceritakan dengan keyakinannya di bisnis ini. Iya, insya Allah. Kalau hitung-hitungan sepertinya nggak hidup Mas. Kalau hitung-hitungan tuh Mas. Tapi alhamdulillah kan istri saya juga kerja. Terus saya itu juga kalau ada mural gitu, saya lebih milih mural. Jadi pas ada job mural yang ini bukan ditinggal tapi selek-kesek lah. Iya, sementara di pending, baru kerja kayak mural, baru ke sini lagi. Iya. Ngomongin soal wayang Pak, karena wayang kan betul-betul full filosofi gitu. Full filosofi. Apa sih sebetulnya? Karena balik lagi ngomongin industri ini kan ibaratnya saat bulan ini orang tentu payu gitu. Soal filosofi rezekinya Pak Widi mau konsen di bidang ini apa sih yang dipegang sebetulnya? Saya terus terang nggak cuma mengandalkan wayang. Jadi saya dari rezeki-rezeki yang lain. Jadi tetap ini ibaratnya bergerak di sini tetap yakin dengan rezeki ya, yang namanya rezeki nggak akan kemana lah ibaratnya seperti itu. Iya. Bikin Pak Widi kan natah juga ya? Iya. Untuk natah wayang ini salah satu bikinan Pak Widi.
Oh ini, yang ini. Oh yang ini, yang ini. Ini karakter namanya Itu varian Buto Terong itu. Varian Buto Terong. Iya. Untuk mengerjakan ini Pak Widi, untuk menatah ini sampai berapa waktu? Itu untuk natahnya 1 hari. Cukup. Iya, 1 hari selesai. Sama. Tapi kalau dihitung prosesnya itu tadi ngekom tadi ya lebih. Tapi untuk full natah aja itu 1 hari selesai. Kalau sampai jadi seperti ini? Kalau pewarnaannya sunggingnya ini 3 hari. 3 hari. Jadi 4 hari. 4 hari bisa bikin 1 Iya. wayang. 1 wayang. Kalau dijual di range harga berapa? Itu mulai 600. Mulai 600. 600 sampai 750. Ya wajar sih, karena memang prosesnya Lama. panjang, Iya, lama. iya, iya. Pak Widi, kalau pasar terjauh sampai mana Pak? Ini Lampung Kalau paling banyak? paling banyak itu sekitaran Temanggung, Wonosobo itu sering ada langganan yang beli. Jadi malah sana yang sering koleksi ya? Dalang dia. Oh dalang, I see. Karakter apa Pak yang paling disukai dalam wayang tuh? Saya suka Abimanyu. Abimanyu. Apa yang disukai dari Abimanyu? Abimanyu itu kesatria, dia jujur, terus berani membela itu, apa maksudnya berjuang. Saya suka Abimanyu. Ketika itu dan suka karakter dan suka ngerjain juga tentunya, atau enggak? Kalau pas Ya ada kalau pesanan. pas ada pesanan, ya saya kerjakan. Itu feel-nya mengerjakan Abimanyu dengan mengerjakan yang lain Ya lebih lebih suka. Jadi lebih suka, ya lebih biasanya antusias ya. ya nanti biasanya pelanggan yang loh kok kalau Abimanyu kok bagus itu. Karena lebih saya untuk itu. Dari semua karakter perwayangan Pak, ada yang nggak disuka? Itu saya nggak suka Sombo. Sombo. Sombo itu kan dia istrinya kakaknya itu dia sampai dia dibunuh itu sama Stijo itu karena dia menggoda istrinya kakaknya kok juga mau digoda gitu. Jadi saking Stijo itu saking pada marahnya itu dibunuh sampai dihancurkan. Itu ada lakon Sombo Juwing, jadi sampai dihancurkan karena amarah melihat itu. Saya sih dulu nggak banyak paham tentang cerita wayang gitu ya, tetapi ada beberapa yang sempat ngikuti gitu, kayak ceritanya Mahabharata, terus waktu perang Bharatayuda. Itu memang yang umum lah, yang padahal kan sebetulnya cerita perwayangan ini banyak sekali gitu. Nah, kalau ngomongin soal Bharatayuda nih Pak, itu kan sebetulnya saya sempat baca gitu ya, sempat baca cerita yang di Indonesia dengan cerita aslinya beda. Gimana nih Pak? Ada bedanya. Ada bedanya tapi ada kesamaan juga. Jadi nggak semua beda. Gawe wayang ini kan bukan pekerjaan yang mudah sebetulnya. Kalau menurut Pak Widi sendiri, apa sih tantangan kesulitan terbesar ketika mengerjakan pekerjaan ini? Itu di karakter. Biasanya di muka itu kesulitan bikin wondo namanya, bikin kalau seperti Dosomuko itu kan marah, dia pemarah. Itu bagaimana supaya bisa betul-betul sesuai karakter itu saya masih belajar itu. Jadi ya memang harus menyesuaikan karakternya si
wayang ini Pak ya? Iya, jadi sedikit banyak harus belajar mengenai itu karakter-karakter wayang. Biar tahu itu juga harus tahu kalau Dursosana itu sifatnya kayak apa, Abimanyu seperti apa, Puntadewa seperti apa, itu untuk supaya wayang itu bisa betul-betul sesuai yang diharapkan karakternya, itu kita harus tahu watak dan cerita mengenai tokoh itu. Kalau ini apa? Tokoh apa Pak ini Pak? Siapa ini? Bukan Itu tokoh apa, siapa ini? Burisrawa. Burisrawa. Itu Burisrawa itu dalam Bharatayuddha kan musuhnya Setyaki. Sebetulnya Setyaki hampir kalah sama ini karena siasatnya Kresna itu kan. Nah, itu dari jauh di itu. Karakternya ini berarti Kurawa ini Mas? Kurawa, iya itu adiknya Duryudana. Dia itu suka hura-hura, terus ya pokoknya itu kalau perang sewenang-wenang dia. Oh. Dan detail sekali ini pengerjaannya, dari alis, dari apa yang di hiasan di muka ini. Kalau warna ini Pak, pakai cat apa Pak? Saya pakai cat tembok yang kualitas bagus, itu biasa pakai Mobilek. Kalau yang ini buat alis, buat Oh iya, kalau yang buat alis itu tadi yang pakai drawing pen, kadang pakai tinta Cina itu. termasuk yang kecil-kecil ini kan? Iya, iya yang kecil-kecil pakai drawing pen itu. Kan ada yang 0,1, 0,05 yang paling kecil. Terus kalau warna-warna yang detail kecil-kecil ini pakai cat juga atau pakai khusus pen? Enggak, pakai kuas yang kecil. Kuas yang kecil yang sudah dibuat kecil. Jadi kuas yang paling kecil dikecilkan lagi. Diambil sekian serabutnya diambil gitu. bulunya, dikurangi bulunya. Atau kalau yang sudah lama, sudah sering pertama kuas baru itu dipakai yang untuk yang blok besar, nanti lama-lama kan jadi kecil. Kalau habis lama-lama bulunya jadi nanti bisa kecil. Butuh ketelitian. Iya. Jadi yang namanya perajin tata sungguh itu udah pasti orangnya detail ya. Teliti, karena memang yang dikerjakan semotif sekecil-kecil ini, apalagi kalau ada pesanan wayang yang lebih kecil lagi Pak ya. Iya. Lebih detail lagi berarti. Iya, semakin kecil ya semakin detail. Pak Widi, biar ditemukan orang atau misalnya yang biasa datang ke sini, itu dapat info dari mana Pak Widi? Atau jenengan masarke produk ini pakai apa sih sebenarnya hari ini? Pakai itu Facebook sama ya WA itu dari teman ke teman gitu. Jadi Belum punya khusus sosmed sendiri yang dikerjakan, misalnya Instagram, YouTube ataupun yang lain, jalur yang lain. Instagram ada. Ada. Heeh. Sudah dari 2012 sampai dengan hari ini 2023, artinya sudah 11 tahun ya Pak ya. Sudah 11 tahun. Apa yang jenengan rencanakan ke depan dengan bisnis ini Pak? Atau yang penting pokoknya jalan aja? Sebetulnya pengen itu yang standar-standar aja, pengen laku, dapat uang. Manusiawi sih. Kalau itu apa realistis. Pengen laku, dapat uang. Iya. Nah, ini cuma ini bukan masalahnya. Memang mau nggak mau kalau hari ini ya toolnya harus dipakai sih Pak. Harus mulai dioptimasi, misalnya Instagramnya mulai bikin kontennya lebih rutin. Kalau mau ke video ya sering-sering prosesnya dengan setiap hari kan kerja gini, tadi kesini kan
alatnya sudah siap untuk bekerja sebetulnya. Kita bubar kayak gitu. Nah, proses-proses itu Pak bisa mulai direkam ataupun di live juga malah mungkin kan. Live sambil natah sambil live itu sangat mungkin kan. Nah, lama-kelamaan konten-konten seperti itu saya yakin sih bahwasannya akan sebaran dari informasi bisnis panjenengan lebih luas lagi. Jadi ya nek memang mau fokusnya ke sana ya mungkin bisa dicoba. Tapi hari ini kan juga panjenengan yang ngantri kan juga banyak ini. Jadi itu kadang juga wah sudah capek itu yang bikin nyungging itu, jadi kadang nggak sempat mau itu mau upload atau mau apa itu. Nah, sementara ini cuma Facebook, mungkin di Facebook itu ikut grup jual beli itu ada berapa itu 25 atau berapa grup jual beli Sering wayang. posting di sana? Iya, sering. Sering posting. Kalau Facebook anggotanya dari berbagai daerah juga ya? Iya, iya. Ya, yang grupnya khusus wayang kah atau umum, lebih ke Iya, jual beli iya, umum? ada macam-macam, ada yang wayang, grup jual beli wayang khusus Gerak Yogyakarta, ada jual beli wayang se-Nusantara, terus banyak itu, ada jual beli wayang dan pernak-perniknya itu, jadi banyak grup jual beli ini di Ya, karena memang hari ini jenengan ibaratnya sosmed lebih nyamannya ada di Facebook ya. Makanya ya sebenarnya Facebook efektif juga sih kawan-kawan. Kalau mau jual produk di Facebook hari ini sebetulnya efektif juga. Hanya sih ya butuh ketelatenan lah. Ya apapun kita jualan dimanapun sebelum butuh ketelatenan, itu kuncinya. Termasuk juga bikin wayang ini. Bikin wayang ini kan prosesnya panjang, natah untuk yang buto terong ini kan butuh setidaknya 3 hari. Iya. Ini kalau aku lihat detil dari tatahannya kan tidak sedetil yang Dosomuko. Iya. Ini kan lebih detil sekali. Tentu ini lebih panjang Pak, ya, Iya, lebih itu panjang lebih prosesnya. lama. Untuk menghasilkan sebuah wayang ini prosesnya juga panjang. Natahnya, habis itu warnanya, ya sama aja dengan kita jualan tentu saja Pak ya. Iya, iya. Makanya prosesnya harus dinikmati. Tapi kalau laku ya harganya lumayan. Iya. Pak Widi, menjalankan usaha seperti ini kan sebetulnya butuh kesabaran yang ekstra. Kadang orang nih nggak kuat menjalani itu. Pengen ini instan, pengen ini cepat. Iya, iya. Apa sih tips Pak Widi bagi kita nih agar bisa memang menjalani proses ini dengan nikmat, dengan menikmati lah. Kalau saya kan awalnya sudah cinta tadi ya, awalnya modalnya sudah cinta sejak usia kelas 5 SD, suka wayang. Jadi memang ada kejenuhan, kadang ada kejenuh. Nah, kita jalan-jalan aja, refreshing, terus kita main-main ke tempat, kadang ke tempat wisata atau malah ke tempat pengrajin juga. Itu kita refreshing di situ. Jadi nanti terus kita kembali lagi, ada semangat untuk berproses lagi bikin wayang gitu. Jadi yang pertama harus cinta dulu Mas. Iya. Harus cinta dulu. Terus yang kedua, cinta mengerjakan, ya jenuh itu wajar. Nah ini tips yang menarik nih, ketika jenuh, ya refreshing. Ketika kesel ngeliat duit, ya healing gitu. Nah saya bilang healing gitu kan. Ya relevan dengan hari ini gitu. Jadi hidup ini nggak seluruhnya untuk bekerja berarti Pak ya. Ada saatnya jalan-jalan, ada saatnya refreshing. Kalau pas jenuh banget bisa juga main ke sesama pelaku usaha. Tentu kita akan belajar juga di sana. Iya, iya. Oke Pak Widi, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sedikit banyak percakapan kita bermanfaat bagi kawan-kawan. Amin. Terus bagi kawan-kawan yang memang hobi di wayang, mau koleksi di rumah, karena ya cakep ditaruh di dinding gitu ya. Apalagi kalau karakternya nanti bisa pasangan gitu ya. Maksudnya yang belum karakter
apa ya, berpasangan kan ada Pak? Iya, biasa pasangan musuh bisa. Ini sama Hanuman beres, biasanya. beres, Pak. Makanya itu bisa Kesengko, dipajang di Hanuman. tembok itu jadi bagus seperti itu. Nah, teman-teman bisa kontak Pak Widi nih. Nomornya nanti saya kasih di kolom deskripsi. Nego aja sendiri sama beliau. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Saya Mas Safi, bye bye.